Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu, siswa-siswi kelas 8F, ketemu lagi sama Bu Ajijah. Kali ini pertemuan kita di pelajaran seni budaya yang ke-6. Apa kabar semuanya? Salam kangen selalu dari ibu. Mudah-mudahan kalian semua senantiasa dalam keadaan sehat dan masih terus tetap semangat. Itu yang paling penting. Dan tidak lupa juga Ibu selalu mengingatkan untuk anak-anak Ibu kelas 8F dan kelas 8G untuk senantiasa berada di rumah, menjaga kebersihan, pakai masker jika keluar, agar kita sama-sama bisa mencegah penyebaran virus corona ini, supaya kita juga bisa cepat segera berakhir dan kita bisa ketemu lagi di sekolah secara langsung gitu ya. Oke anak-anak Ibu, sebelum kita memulai kegiatan belajar kita pada kesempatan kali ini, mari kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita mulai ya. Nanti akan ada, seperti biasa, akan ada tayangan slide mengenai materi. Pada pertemuan kali ini, kelas 8 masih berkaitan tentang seni musik tradisional, alat musik ensemble, nanti temanya. Namun, nanti saat menonton video akan ada tulisan key di beberapa slide. Key itu artinya question. Question itu artinya pertanyaan. Jadi nanti ada 5 pertanyaan yang harus dijawab di link Google Form. Ya, jadi kamu nonton videonya dulu, kemudian diperhatikan materinya baik-baik, disimak. Kalau misalkan jawabannya tidak ada di PowerPoint yang Ibu berikan, maka berarti jawabannya adanya di LKS. Ya, ingat questionnya itu, pertanyaannya ada di video ini, namun jawabannya nanti harus diisi di link Google Form yang disertakan bersama dengan video ini. Oke anak-anak ibu, selamat menyaksikan materinya, disimak baik-baik dan diperhatikan, jangan di crop, jangan dipotong-potong nontonnya, didengarkan dengan seksama, dipahami, diperhatikan. Masa nonton video ibu nggak bisa, main game online bisa, gitu ya. Jadi ibu dulu diduluanin, diprioritasin ibunya ya, oke? Karena ibu sudah ya sama seperti kamu, sama-sama berjuang gitu ya untuk membuat video ini agar materinya bisa tersampaikan dan mudah-mudahan nanti kalian juga bisa terhibur, bisa mengurangi sedikit rasa kangennya ke ibu gitu ya lewat video ini. Jadi tolong ditonton sampai selesai, jangan setengah-setengah doang, dan diingatkan untuk kasih jempol, jangan pelit-pelit sama jempolnya ya. Oke. Itu selingan aja. Oke, selamat menyaksikan anak-anak ibu, disimak baik-baik ya. Oke anak-anak ibu, kita mulai materi kita yang ke-7, yaitu bermain ensemble musik Indonesia. Bacanya ensemble ya, bukan ensemble. Ensemble pedes. Nah, salah satu cara memainkan musik adalah dengan cara ensemble namanya. Apa itu musik ensemble? Musik ensemble itu cara bermain musik secara bersama-sama dengan menggunakan beberapa alat musik. Nah, itu contohnya. Jadi, main musiknya sama-sama, menggunakan alat musik juga bermacam-macam, gitu ya. Nah, serta memainkan lagu-lagu dengan aransemen sederhana. Jadi, lagunya sudah diaransemen, sudah diubah, ya. Musik ensemble merupakan jenis musik yang dimainkan minimal 3 jenis alat musik yang berbeda. Nah, itu contohnya ya. Di situ ada gambar orang yang sedang memainkan alat musik ensemble. Jenis musik tradisi Indonesia. Nah, kalau bicara musik ensemble, ada musik apa aja sih di Indonesia? Ya. Yang pertama namanya musik terdiri dari kata, nada, dan melodi yang menjadi satu. Jadi tanpa kata dan nada maka tidak jadi musik, dan tanpa melodi tidak menjadi musik. Jadi perpaduan antara kata, nada, dan melodi yang menjadi satu. Bahasa yang digunakan pada musik dapat dipahami lewat budaya, agama, suku, ras, serta kelas sosial masing-masing. Pada pertemuan sebelumnya kan Ibu udah bilang, Ibu sudah menjelaskan bahwa musik itu merupakan ciri khas suatu daerah, ya. Nah, beberapa contoh kesenian musik tradisional di Indonesia. 1, daerah Aceh Tengah. Nah, ini seni musik yang ada di Aceh, namanya didong. Didong itu adalah kesenian yang dilakukan oleh pria
di Aceh berjumlah 30 sampai 40 orang yang dilakukan sejumlah orang, yang dilakukan secara vokal. Jadi mereka itu nyanyi tapi sambil tepuk-tepuk menggunakan bantalan kain. Nah, di gambarnya itu ada anak-anak ya, lagi mukulin bantalan kain, bukan gendang tapi bantalan kain sambil bersuara. Jadi secara vokal namun dilakukannya bersama-sama gitu ya, minimal 30 sampai 40 orang. Oke. Yang kedua, ada yang di daerah Jakarta atau di daerah Betawi namanya kesenian wayang cokek. Nah, pasti tahu kalau ini. Kesenian nyanyi dan tari oleh para pemain wanita dengan mengepang rambut dan mengenakan baju kurung yang biasa ditemukan di Sumatera dan Kalimantan. Jadi rambutnya dikepang gitu ya. Ini kayak gambar di sini, mereka pakai tutupan muka gitu, kemudian pakai bajunya baju kurung gitu ya. Itu namanya wayang cokek. Sama mereka nyanyi sekaligus menari. Itu namanya kesenian. Oke, untuk question pertama, sebutkan satu saja nama kesenian yang berasal dari Bali. Oke, kamu cari tahu ya. Kita lanjut. Teknik memainkan alat musik. Main alat musik juga ada tekniknya. Kalau yang bentuknya tabung, bulat, tabung tahu ya. Alat musik yang terbuat dari bambu, kayu, atau logam, dan cara memainkannya dipukul. Contohnya gendang, atau digoyang atau ditiup. Contohnya calung, angklung, kentongan, suling, dan guntung. Nih gambar guntung di bawah. Kalau kamu nggak tahu guntung, beduk. Nah, ya mirip kayak gitu tuh. Namanya guntung. Oke, yang kedua bentuk bilah atau belahan-belahan. Bilah itu belahan-belahan. Berbentuk bidang datar atau cembung maupun bias dari irisan dari bentuk tabung. Cara memainkannya dipukul. Contohnya gambang, kolintang, saron, dan jender. Di bawah itu gambar yang kedua, itu namanya saron. Ya, jadi bilahan bambu, bambu itu dibelah, namanya jadi bilah, disusun, kemudian memantulkan bunyi. Bisa dari bambu, bisa juga dari besi, besi biasanya. Yang ketiga bentuk pencon, bagian yang menonjol dari satu bidang datar yang terbuat dari logam. Nah, itu contoh penconnya. Untuk question nomor 2, sebutkan 2 jenis alat musik bentuk pencon. Ya, oke, ini di bawah adalah contoh alat musiknya tadi. Yang Ibu kasih tahu, yang pertama itu namanya guntung, ya, yang kayak gendang tuh namanya guntung. Yang kedua namanya saron gitu ya. Yang ketiga cari sendiri namanya, gitu ya. Lanjut, mengenal musik angklung. Jadi kita yang dibahas alat musiknya pada pertemuan kali ini adalah angklung, karena angklung yang paling banyak ditemukan dan cara memainkannya juga mudah. Angklung adalah alat musik Indonesia yang terbuat dari bambu dan telah diakui sebagai warisan budaya Indonesia oleh UNESCO. Angklung banyak berkembang di Sunda, Jawa Barat, dan merupakan alat musik tradisional dari Jawa Barat. Biasanya digunakan untuk upacara yang berhubungan dengan padi. Ada 5 jenis angklung. Yang pertama namanya angklung kanekes, yang dikenal dengan angklung Baduy untuk upacara tanam padi. Nah, jadi orang Jawa Barat itu punya keistimewaan atau punya ciri khas namanya yang berhubungan dengan padi, karena padi itu kan nanti jadi beras itu jadi nasi yang merupakan makanan pokok, sehingga mereka melakukan upacara khusus untuk menghormati itu. Di sini posisi musik sebagai ritual hiburan dan merupakan kesenian daerah, ya. Yang kedua namanya angklung gubrak, berfungsi untuk menghormati Dewi Padi. Ini pada zaman dahulu ya. 3, angklung dok-dok lonjor, berasal dari Banten Selatan di Gunung Halimun untuk upacara serentahun namanya, atau menghormati Dewi karena panennya melimpah. Selain bersyukur gitu ya, mereka juga menghormati Dewi Padinya lah dengan cara mainin angklungnya gitu ya. Yang keempat namanya angklung badeng, berfungsi untuk hiburan dan media dakwah Islam, tetapi di daerah Garut digunakan untuk ritual padi. Jadi beda tempat, beda fungsi. Yang kelima namanya angklung buncis, digunakan untuk sarana hiburan dan ritual padi. Nah, ini contoh angklungnya. Jadi itu yang paling atas angklung Padaeng namanya, nanti ada di slide selanjutnya. Itu yang biasa kita lihat di sekolah ya. Nah, kalau yang bawah itu namanya angklung gubrak. Yang paling pinggir namanya angklung dok-dok lonjor. Nah, kamu bisa lihat jadi beda bentuknya tapi jenisnya sama gitu ya, sama-sama angklung, hanya fungsinya yang berbeda. Question nomor 3, dari manakah daerah asal angklung gubrak? Dari tadi kan ada tuh asalnya. Nah, kalau angklung gubrak tuh dari mana asalnya?
Lanjut, angklung yang biasa dipakai di sekolah adalah angklung padaeng namanya. Angklung padaeng dibagi menjadi dua. Satu angklung melodi, satu lagi angklung pengiring. Angklung melodi ada dua tabung sama, fungsinya untuk melodi pokok. Jadi kayak suara do-nya misalnya, pokoknya yang pokoknya gitu ya. Yang kedua, angklung pengiring. Angklung yang digunakan untuk mengiringi angklung melodi, pengiring temennya gitu ya. Tadi di gambar, kayak kita lihat gambarnya. Nah, kalau angklung melodi itu yang dua tabung, paling pinggir gambarnya ada dua tabung. Nah, itu namanya angklung pokok. Sisanya yang 3 dan 4 itu namanya angklung pengiring. Ya. Nah, akordnya yang terdiri 3 sampai 4 tabung bambu yang dikenal dengan istilah bentuk trinada dan bentuk catur. Apa sih trinada itu dan apa itu catur? Question nomor 4. Lanjut. Nah, nih sekarang yang terakhir, cara bermain angklung. Bagaimana cara bermain angklung? Kita kalau ketemu langsung nah di sekolahan ada, kita praktek. Tapi mau gimana lagi, nggak apa-apa deh. Mudah-mudahan kamu dulu di SD atau di MI pernah latihan ya, atau pernah lihat setidaknya. Atau bisa lihat videonya minggu depan ibu tayangin kalau ibu dapat ya. Mainkan angklung dengan cara satu tangan memegang rangka angklung, jadi satu dipegang nih rangkanya, tangan lain menggoyangkan, goyang-goyangin gitu ya. Jadi yang ini diem, yang ini digoyangin, sehingga menghasilkan bunyi atau suara. Ada 3 teknik dasar. Yang pertama kurulung atau teknik getar. Ada cetok, teknik sentak. Sentak tuh dibanting dua-duanya di tangannya gitu ya. Dan yang ketiga namanya teknik tengkep atau tahan. Nah, kalau yang kurulung itu digoyangin atasnya, tangannya nahan. Kalau yang tengkep dua-duanya nahan, jadi gini ya, yang bawah nahan, yang atas goyangin gitu ya. Itu bedanya, itu caranya, cara maininnya gitu ya. Oke anak-anak ibu, materinya selesai. Ini sampai di cara bermainnya gitu ya. Enak kalau ada alatnya langsung gitu ya, tapi nggak apa-apa. Mudah-mudahan nanti di pertemuan berikutnya Ibu tayangkan video untuk menyaksikan bagaimana cara memainkannya gitu ya. Question nomor 5, jelaskan yang dimaksud dengan teknik kurulung, cetok, dan tangkap. Boleh mirip kayak yang Ibu sebut, nggak apa-apa jawabannya ya. Boleh juga jawaban yang lebih jelas ada di buku LKS. Silahkan dilihat buku LKS-nya sambil iseng-iseng diisi dan diperhatikan juga jawabannya ya. Oke, materinya selesai sampai sini. Terima kasih. Udah jelas ya tadi penjabaran materinya, mudah-mudahan dapat dipahami. Kalau memang masih belum jelas, questionnya nanti dibaca lagi. Dan bagi yang jawabannya tidak ada, berarti bisa lihat di LKS. Oke anak-anak ibu, materi ensemble tadi sekaligus mengakhiri pertemuan kita di bab 2. Artinya minggu depan ibu akan mengulas materi dari bab 2 dari awal, kemudian latihan soal, nanti persiapan sebelum UTS gitu ya. Oke, kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya di channel yang sama, tapi pertemuan yang berikutnya gitu ya. Salam kangen dari Ibu. Kita sama-sama berdoa semoga kita segera dipertemukan kembali secara langsung, dan mudah-mudahan anak-anak Ibu tetap dimudahkan belajarnya, tetap semangat, jaga kesehatan, jaga kebersihan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.